Rengganis. Dari mana sih asalnya Telaga Rengganis itu? Sebenarnya, kalau Telaga Rengganis itu yang dikatakan bahwa telaga ini itu sebenarnya udah ada dari zaman dulu. Emang adanya telaga ini tuh karena emang udah ada secara alami. Tapi namanya Rengganis. Dari mana nama itu? Ya, jadi diceritakan pada zaman dahulu di tempat ini hiduplah seorang pria yang kalau orang sini nyebutnya itu Wandu, atau mungkin orang sekarang nyebutnya Waria. Mungkin ya seorang laki-laki yang berpenampilan dan bertingkah laku layaknya seorang perempuan. Cuman kalau Dewi Rengganis ini atau laki-laki ini diketahui sebagai Dewi Rengganis ini berperilaku berpenampilan selayaknya seorang perempuan, tapi perfect banget. Katanya dia udah bener-bener kayak seorang perempuan banget. Dikatakan Dewi Rengganis ini adalah putra dari Kyai Bemijahan. Kalau nggak salah Kyai Bemijahan. Suatu hari Kyai Bemijahan ini atau ayah dari Dewi Rengganis itu jatuh sakit. Mitosnya kalau orang sini sakit dulu ya, orang-orang sini sakit itu dianjurkan untuk dibawa ke Candi Kaligua. Mitosnya kalau orang sakit terus dibawa menginap di sana, mereka akan sembuh. Mitosnya seperti itu. Diceritakan penyakit ayahnya dari Dewi Rengganis ini belum kunjung sembuh. Akhirnya ayahnya ini menyuruh Dewi Rengganis untuk pergi ke Leretan untuk menemui seorang pria yang diketahui pria ini namanya adalah Raden Sumantri. Kenapa Dewi Rengganis disuruh ke sana oleh ayahnya? Agar meminta tolong ke Raden Sumantri untuk mengobati penyakit ayahnya. Karena Raden Sumantri ini terkenal bisa mengobati penyakit. Akhirnya berangkatlah Dewi Rengganis ke tempat Raden Sumantri, dan di tempat Raden Sumantri Dewi Rengganis meminta tolong kepada Raden Sumantri untuk mengobati ayahnya. Dan tanpa disangka, sesampainya Dewi Rengganis di sana, ada cinta pandangan pertama. Jadi Raden Sumantri ini ternyata tertarik dengan penampilan Dewi Rengganis. Akhirnya Raden Sumantri jatuh hati ke Dewi Rengganis. Meskipun Raden Sumantri juga tahu kalau Dewi Rengganis itu sebenarnya adalah seorang pria yang menyerupai wanita. Singkat cerita, Raden Sumantri ini menyetujui permintaan dari Dewi Rengganis untuk mengobati ayahnya. Tapi dengan beberapa syarat, yaitu Raden Sumantri itu meminta beberapa gaji atau lemak dari biawak. Terus meminta gedung jagung kalau di sini nyebutnya. Terus ada beberapa permintaan yang lain dengan jumlah yang banyak. Akhirnya Dewi Rengganis menyetujui itu dan Raden Sumantri berangkat ke tempat ayahnya. Diobatilah ayahnya, kemudian sembuh. Kemudian setelah itu, singkat cerita, mereka berdua menjalin sebuah hubungan. Semakin erat hubungan itu, dan diceritakan suatu hari mereka berdua pergi berkencan ke suatu tempat ke daerah selatan. Itu daerah Kalilingseng. Di daerah sana, dikabarkan Dewi Rengganis itu tiba-tiba tercebur ke sungai tersebut. Dan tubuhnya terluka karena terkena bambu gading namanya. Tubuhnya terluka sampai berdarah-darah, tapi katanya Dewi Rengganis itu tidak merasa sakit. Karena apa? Ternyata Dewi Rengganis tercebur ke sungai itu dengan sengaja atau menyemburkan diri ke sungai. Tujuannya apa? Tujuannya adalah Dewi Rengganis setelah tertusuk oleh bambu gading, dia berubah menjadi perempuan seutuhnya. Akhirnya Dewi Rengganis yang tadinya laki-laki, dia berubah jadi perempuan seutuhnya. Dan pada akhirnya sepasang kekasih ini tinggal. Sekarang katanya mitosnya mereka sedang berada di Candi Kaligua. Mereka dalam keadaan mekarman, atau orang bilang mereka sebenarnya sampai sekarang mereka masih hidup, belum meninggal. Tapi tidak semua orang dapat melihat mereka, hanya orang tertentu. Kabarnya seperti itu. Dan karena Dewi Rengganis ini sudah berubah menjadi seorang perempuan, bukan berarti dia bisa memiliki keturunan. Karena asalnya dulu dia tuh adalah laki-laki ya.
Dia tidak bisa memiliki keturunan, tapi mereka hidup bahagia berdua di Candi Caligua sampai sekarang katanya. Ya, masih hidup. Ya, ada yang mengaku beberapa orang yang pernah menemui Dewi Rengganis dan Raden Sumantri. Ada yang katanya lewat mimpi, ada yang katanya bisa bertemu secara langsung ya. Kita nggak tahu ya, itu mungkin cerita orang-orang sekitar sini. Bagi kalian yang percaya silahkan, bagi kalian yang tidak percaya ya anggaplah ini sebagai pengetahuan ya. Ini adalah cerita dari Telaga Rengganis. Namanya sendiri, kenapa tempat ini dinamai Telaga Rengganis? Ya karena mitosnya, karena di sekitar sini dulu adalah tempat tinggalnya Dewi Rengganis dan ayahnya sebelum pindah ke Candi Caligua. Sebenarnya alasan diambilnya nama ini cukup simpel ya, dulunya tempat tinggal Dewi Rengganis. Dan juga diceritakan di sekitar sini ada pemakaman yang katanya pemakaman dari pemimpin Kabupaten Pemalang dulu. Yang pertama, atau disebutnya pemimpin Pemalang pertama. Itu katanya ya mitosnya dimakamin di sekitar sini. Ya, jadi itu sejarah tentang Telaga Rengganis. Kalaupun masih kurang jelas, silakan bisa searching di website lainnya. Terima kasih.